Saat ada kasus orang hilang, pihak keluarga dan kepolisian pasti melakukan upaya terbaik mereka untuk menemukan anggota keluarga yang hilang. Tapi nggak jarang, kadang-kadang, mereka yang hilang benar-benar nggak pernah kembali dan tidak diketahui kejelasan serta kemana mereka pergi. Beberapa yang beruntung ditemukan dalam keadaan hidup, sedangkan sisanya ditemukan dalam keadaan meninggal, dan ada juga yang belum ditemukan hingga sekarang. Di video ini kita akan membahas salah satu kasus orang hilang yang sangat menarik. Menarik bukan dalam artian seru, tapi karena cerita orang di sekitar cukup berbeda. Sampai-sampai polisi punya teori sendiri. Dan kasus ini juga menyangkut mental health, yaitu kasus hilangnya Carly Guse yang terjadi pada tahun 2018. Kasus yang masih terbilang baru. So, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Carly Guse lahir pada tanggal 13 Mei 2002 dari pasangan Lindsay Farley dan Zach Guse. Waktu Carly kecil, ibu dan ayahnya bercerai. Hak asuh Carly jatuh ke tangan sang ibu. Tapi meskipun keluarganya broken home, Carly punya masa kecil yang bahagia karena hubungannya dengan ayah dan ibu kandungnya masih sangat baik. Meskipun Carly orangnya introvert, dia punya banyak teman-teman yang sangat peduli dengan dia dan dia juga sangat peduli dengan orang sekitar. Tapi di sekitar tahun 2018, ibunya Lindsay harus pindah ke Nevada, tempat yang sangat jauh dibandingkan tempat dia tinggal waktu itu. Karena nggak mau pisah dari teman-temannya, Carly memutuskan untuk tinggal dengan ayah dan ibu tirinya aja. Waktu itu sang ayah sudah menikah lagi dengan wanita bernama Melissa dan sudah memiliki 2 anak laki-laki. Seperti yang gue bilang, hubungan Carly dengan ayah ibunya masih baik-baik aja. Bahkan Carly juga sangat dekat dengan ibu tirinya. Melissa dianggap sebagai ibu tiri yang sangat baik dan menjaga serta menyayangi Carly layaknya anaknya sendiri. Jadi pindahlah Carly ke Chalfont yang ada di California. Gak ada yang aneh dengan Carly. Hidupnya baik-baik aja, bahkan bisa dibilang Carly mulai membangun karirnya sebagai asisten. Dia kerja sambilan. Carly juga punya pacar, ceria, jarang mengeluh. Tapi memang Carly kayaknya suka memendam masalah sendirian. Mungkin karena takut cerita dengan orang lain dan memendam terlalu banyak masalah sendiri, lama-lama berpengaruh pada kondisi psikologis Carly. Di usia-usia remajanya, Carly mulai agak nakal. Mulai coba-coba merokok, minum, dan jadi agak cemas. Carly bahkan pernah kepergok merokok di sekolah dan dapat hukuman skors 3 hari. Guru BP yang merasa memang ada sesuatu yang berbeda dengan Carly agak khawatir. Jadi dia menelpon Melissa dan Zach, meminta kedua orang tuanya untuk datang untuk membahas sesuatu tentang Carly. Datanglah Melissa dan Zach. Melissa ini ibu tirinya ya guys. Waktu mendengar penjelasan guru BP, Melissa dan Zach merasa nggak ada yang aneh dengan Carly kalau di rumah. Jadi orang tuanya juga sempat bingung. Tapi ya di pikiran Melissa dan Zach waktu itu, paling ini masalah anak puber. Ya anak-anak menanjak dewasa yang sebenarnya normal dan bisa dimaklumi. Nah, 2 bulan semenjak Carly tinggal bersama ibu tiri dan ayah kandungnya, tepatnya pada 12 Oktober 2019, Carly memberitahu Melissa bahwa dia mau pergi ke pertandingan sepak bola bareng pacarnya yang bernama Donald. Tapi waktu itu sebenarnya Carly bohong. Dia dan Donald nggak pergi ke pertandingan sepak bola, tapi pergi ke pesta yang diadakan di rumah Donald. Maksudnya biar dibolehin, karena Carly tahu kalau dia jujur dia nggak bakal dikasih izin. Begitu hari sudah semakin malam, Melissa mulai khawatir karena Carly belum pulang. Jadi Melissa nelpon Carly, nanya mau dijemput apa enggak, kenapa belum pulang. Di sini Carly menjawab dia bakal pulang sebentar lagi dan diantar oleh Donald. Tapi 30 menit kemudian, Carly masih belum pulang. Jadi Melissa nelpon lagi. Dan di sini suara Carly kayak orang ketakutan. Carly tiba-tiba minta Melissa menjemputnya di tempat yang bernama Trailer Park. Tanpa pikir panjang, Melissa langsung ngebut jemput Carly. Dia takut karena suara Carly udah gemeteran. Nah, menurut kesaksian teman-teman Carly di pesta, waktu Carly mengangkat telepon dari Melissa, Carly tiba-tiba panik. Beberapa teman-temannya berusaha untuk menenangkan Carly, tapi nggak tahu kenapa Carly ini histeris. Dan memang Carly waktu itu mabuk. Dia juga habis menghisap ganja. Maaf, gue harus sensor.
Jadi banyak yang mengira ini pasti akibat alkohol dan obat-obatan. Carly langsung minta Donald untuk mengantar dia pulang. Tapi waktu di tengah jalan, Carly tiba-tiba minta turun. Donald juga bingung. Carly kelihatan ketakutan banget, turun dan lari sendiri di pinggir jalan. Untungnya, Melissa yang waktu itu mengendarai mobil melihat ada secercah cahaya di ujung jalan. Dan ternyata itu adalah Carly yang lari sendirian sambil pakai flashlight HP-nya di tengah gelapnya jalan. Menurut pengakuan Melissa, sepanjang jalan Carly diem aja dan kayak cemas. Tiap ada mobil yang melintas, dia takut. Bahkan Carly sempat bilang dia takut dihabisi oleh Melissa. Di sini Melissa bingung, kenapa tiba-tiba Carly jadi ketakutan sendiri, dia padahal nggak ngapa-ngapain. Begitu sampai di rumah, Melissa dan Zack mengawasi gerak-gerik Carly. Tapi posisinya Zack waktu itu lagi mabuk, jadi dia nggak terlalu inget apa yang terjadi. Karena nggak mau bikin Carly makin panik, Melissa dan Zack cuma ngeliatin dari jauh, diperhatiin aja. Begitu Carly udah agak tenang, barulah Melissa berusaha ngajak ngobrol. Di sini Carly mengaku bahwa dia sangat mencintai kedua orang tuanya, dan sebenarnya dia punya beberapa masalah di sekolah. Ngaku juga bahwa akhir-akhir ini dia merokok dan menggunakan ganja. Carly juga jujur bahwa sebenarnya dia tadi pergi ke pesta dan kayaknya dia minum sesuatu yang bikin dia mabuk. Carly juga nggak tahu dia minum apa. Pokoknya Carly bilang minuman ini bikin dia melantur, yang mungkin menjelaskan kenapa gerak-gerik Carly dari tadi aneh. Melissa dan Zack baik banget, mereka nggak marahin Carly, mereka cuman pengen tahu. Dan setelah Carly jujur, kondisinya udah mulai makin normal. Supaya suasananya makin hangat, Melissa punya ide untuk memasak sayur kesukaan Carly. Begitu selesai dimasak, dihidangkan, Carly malah bilang, "Ini apa ini? Sayurnya rasanya nggak enak banget." Dan Melissa jujur, waktu itu dia tersinggung. Tapi Melissa positive thinking, mungkin ini gara-gara Carly masih melantur akibat pengaruh obat dan alkohol. Karena Melissa masih khawatir dengan keadaan Carly, Melissa memutuskan untuk tidur di sebelah Carly malam itu. Mereka berdua sempat bergadang sampai jam 3 malam, ngobrol. Di sini, Carly sempat ngomong hal-hal yang aneh. Carly bilang dia pengen meninggal. Dia juga nanya ke Melissa, kalau aku kenapa-kenapa, ibu bakal nelpon 911 nggak ya? Pembicaraan yang sangat mengkhawatirkan. Saking khawatirnya, Melissa sempat merekam video. Tapi di video ini nggak ada gambar, cuman ada suara Carly yang emang kedengeran kayak cemas dan takut. Melissa bilang tujuan dia untuk merekam video ini sebagai pelajaran untuk Carly. Sebagai bukti bahwa alkohol dan obat-obatan adalah barang berbahaya. Supaya nanti Carly kapok, gak mau bandel lagi. Sekitar jam 5.45, Melissa sempat terbangun. Di sampingnya masih ada Carly, yang ternyata belum tidur. Cuman rebahan tapi masih sadar. Melissa tidur lagi. Nah, waktu Melissa bangun, Carly udah gak ada di sebelahnya. Waktu itu sekitar jam 7 pagi. Melissa bilang dia ngebangunin 2 anak laki-lakinya untuk sekolah. Sesuatu yang sebenarnya nih bakal jadi masalah banget. Kenapa? Karena hari itu sebenarnya hari Sabtu. Di sana hari Sabtu libur. Nggak ada anak pergi sekolah. Jadi Melissa sebenarnya ketahuan bohong. Karena nggak bisa ngelak, Melissa ngaku bahwa iya dia bohong. Tapi nggak tahu nih bohong karena apa. Lanjut ke cerita pengakuan Melissa, katanya setelah dia membangunkan anak-anaknya untuk pergi sekolah, Melissa membangunkan Zack dan memberitahu Zack bahwa Carly menghilang. Waktu itu mereka kira Carly pergi jogging untuk melepas stres. Jadi mereka muter-muter tuh di area komplek. Tapi selama 2 jam masih nggak ketemu juga. Karena merasa khawatir dan mulai panik, Melissa mengabari Lindsay, ibu kandung Carly, bahwa Carly menghilang. Lindsay langsung menyuruh Melissa dan Zack melapor ke polisi. Jadi sekitar jam 10 pagi, Carly secara resmi menjadi orang hilang. Menurut Melissa, terakhir kali sebelum Carly menghilang, dia menggunakan kaos berwarna putih dan skinny jeans berwarna biru muda. Tapi ternyata ada 3 saksi yang melihat Carly berjalan sendirian di luar rumah pagi-pagi buta, tapi pakai baju yang berbeda. Yang jelas celananya itu celana olahraga warna abu-abu, bukan skinny jeans. Menurut Melissa, sudah pasti itu bukan Carly, karena Carly bukan anak yang suka olahraga. Tapi kalau kata 3 saksi, mereka yakin itu Carly. Jadi ya, ini agak-agak membingungkan sih. Selama proses pencarian Carly, Melissa dan Zack selalu mengupdate perkembangan kasus hilangnya Carly.
hampir di semua media sosial, dan juga mereka sering melakukan wawancara publik. Emang mungkin dasar orang-orang suka nyinyir kali ya. Zack dan Melissa sering dikata-katai aji mumpung, mentang-mentang anaknya hilang mencoba untuk terkenal. Di sini gue juga agak bingung ya, kalau misalnya ada kasus yang orang tuanya kayak nggak peduli, dibilangin mencurigakan tuh nggak peduli. Giliran ada orang tua yang peduli banget, dibilangin aji mumpung. Emang ya, kalau mau melihat sesuatu secara negatif itu selalu ada sisi yang bisa dilihat. Kasus menghilangnya Carly bisa disebut sebagai kasus yang juga viral waktu itu. Pada Maret 2019, Lindsay, Melissa, dan Zack diundang datang ke acara Dr. Phil. Ini kayak acaranya Deddy Corbuzier, tapi bukan versi podcast, versi TV. Gue yakin banyak dari kalian yang tahu acara Dr. Phil. Apa ya, mungkin kayak lebih ke acara termehek-mehek kali ya. Di sini, menurut pemirsa, Melissa dan Zack memang menutupi sesuatu. Lindsay sendiri yakin Carly sudah meninggal. Gak tahu kenapa Lindsay bilang gitu, apakah mungkin sebagai seorang ibu dia sudah punya feeling ya? Lindsay bilang dia yakin sih, Carly udah gak ada di dunia ini. Lindsay juga curiga kayaknya Melissa dan Zack menutupi sesuatu. Jadi, Lindsay menyewa detektif swasta yang bernama Michael Brown untuk menyelidiki kasus Carly lebih dalam. Dan di sini, sang detektif swasta menemukan beberapa kejanggalan. Yang pertama, kenapa pihak kepolisian tidak pernah memeriksa spray yang dipakai oleh Carly sebelum meninggal? Padahal kalau diperiksa, mungkin polisi bisa dapat petunjuk apakah Carly diculik atau dia memang pergi dengan keinginannya sendiri. Dan yang kedua, kenapa pihak kepolisian tidak menggeledah isi rumah? Ibaratnya, kalau Carly memang meninggal, bisa jadi jenazahnya disembunyikan di dalam rumah. Harusnya ini adalah hal pertama yang dilakukan oleh polisi, yang juga biasanya dibantu oleh anjing pelacak. Well, sejauh ini hanya ada satu orang yang ditangkap atas kasus hilangnya Carly Gusey. Dia adalah pria berusia 18 tahun yang bernama James Dulin. Salah satu pria yang dikatakan menyediakan minuman terlarang untuk Carly. Karena mungkin bisa jadi gara-gara minuman inilah Carly meninggal. Banyak yang berpendapat James juga menukar rokok Carly yang awalnya rokok nikotin biasa ke rokok ganja. Lagi-lagi gue harus sensor, sorry banget guys. Ibu kandung Carly sangat setuju dengan pendapat ini. Menurut dia, bisa jadi malam itu Carly overdosis, Melissa dan Zack panik, mereka merasa bersalah kenapa malam itu Carly nggak dilarikan ke rumah sakit. Jadinya mereka berusaha menutup-nutupi kematian Carly, takut disalahkan. Banyak juga yang yakin kesaksian Melissa yang bilang dia dan Zack muter-muter selama 2 jam di komplek untuk mencari Carly sebenarnya adalah bohong. Sebenarnya sebuah kebohongan. Selama 2 jam itu, Zack dan Melissa sebenarnya berusaha untuk mencari tempat mengubur Carly. Jadi semacam bukan sebuah pembunuhan, tapi menutup-nutupi karena takut dianggap lalai dan dijatuhi hukuman. Karena sebenarnya gini, menurut Lindsay, harusnya begitu mereka tahu bahwa Carly kelihatan cemas dan bilang ingin meninggal, pokoknya ngelantur yang aneh-aneh, harusnya Carly dibawa ke rumah sakit. Apalagi dia bilang dia baru minum sesuatu yang dia nggak tahu itu apa. Dan menurut gue ini adalah teori yang sangat-sangat mungkin. Menurut gue pribadi nih, Melissa dan Zack kayaknya emang bukan orang tua yang jahat. Cuman nggak menutup kemungkinan juga untuk melindungi diri sendiri dan anak-anak mereka yang masih kecil, takut masuk penjara, jadi mereka melakukan ini. Tapi itu pendapat gue. Gimana dengan pendapat kalian guys? Sampai sini dulu cerita kita pada kali ini. Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah. Dan like video ini kalau kalian suka. Subscribe juga Ruang Gelap supaya kita bisa lanjut menceritakan cerita-cerita mistis, horor, dan menarik lainnya. Share juga ke teman-teman kalian supaya subscriber Ruang Gelap tambah banyak. Lebih dan kurang gue mohon maaf dan thank you so much untuk kalian yang sudah mendukung kami. Kalian bisa follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini, and I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.